kita tersebut tidak menjamin kita bisa masuk ke surga. Karena kita meninggalkan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surga itu diciptakan ya untuk Rasulullah dan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagi kita khususnya yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, maka kegiatan sholawat ini harus menjadi ibadah pokok setelah perkara-perkara ibadah yang wajib. Jadi setelah perkara yang wajib kita lakukan, seperti ibadah mahdho, seperti sholat, nah maka wirid-wiridan setelah sholat itu amal-amalan ibadah yang bangsa lisan, maka kita perbanyak itu bersolawat. Jadi nanti ibadah kita yang kurang itu bisa ditutupi dengan sholawat. Yang terpenting bahwasanya kita nggak dianggap oleh Nabi sebagai orang yang tersesat. Kalau bahasa nyasar. Jadi pengen ke surga tapi arahnya bukan ke surga. Kan berbahaya. Jadi seolah-olah pengen datang ke satu tujuan tapi kita nggak tahu jalannya, ya akhirnya kan nyasar, nggak sampai ke tujuan. Begitupun kita, seandainya kita ingin masuk ke surga tapi kita lupa. Ini lupa. Ya, lupa. Bukan yang enggak bersolawat, ini mah lupa. Maka sesungguhnya dia ya lupa jalan ke surga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau nyampe kita enggak mau solawat? Ya berarti kita ongkoh mah, bahasanya gitu, kita pengen ke surga. Ya tapi faktanya kita enggak mau ke surga, ya ke neraka jatuhnya. Jadi hati-hati, jangan tertipu dengan tipu daya setan, jangan tipu daya dengan hawa nafsu, hati-hati. Jadi Rasulullah SAW itu menekankan kita untuk bersolawat kepada beliau itu karena untuk keselamatan kita. Karena Rasulullah tahu betul umur kita sedikit, fisik kita lemah, kemudian ibadah kita itu ya luar biasanya, artinya ya penuh dengan kekurangan. Jadi untuk melengkapi itu agar Allah ridho kepada kita, walaupun tadi kita banyak kekurangan dalam beribadah, banyak khilaf, dosa kita banyak, sedangkan umur kita sedikit, batas waktu kita sedikit, bagaimana caranya Allah ridho? Yaitu dengan kita menyebut daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah SAW. Jadi logis, secara akal ini logis. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita ini untuk bersolawat, dan orang yang lupa bersolawat kepada Rasulullah, dia lupa jalan ke surga? Ya logis. Karena solawat ini merupakan jalan, amalan ya untuk meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya walaupun kita ini ibadah banyak kekurangan, ibadah kita nggak keren lah bahasanya ini, ya, tapi dengan penghormatan kita, mahabbahnya kita ke Rasulullah, maka Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, ya walaupun ibadah kita kurang, banyak kekurangan, masukin kita ke surga. Karena dengan masuknya kita ke surga bikin Rasulullah senang. Kalau sampai seandainya Allah memasukkan kita ke neraka, ya, sedangkan kita bersolawat kepada Rasulullah, maka nanti Rasulullah sedih. Sedangkan Rasulullah nggak rela ada umatnya yang apalagi yang demen sholawat, dia istiqomah selalu bersama Rasulullah pada neraka, Rasulullah nggak ridho, pasti dicari. Nah itu membuat apa bahasanya nggak keren lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini pengen nyenengin kekasihnya. Dan visi misi Rasulullah SAW di akhirat nanti cuma satu, yaitu menyelamatkan, memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Nah yang dijadikan prioritas oleh Rasulullah ini adalah umat-umatnya yang senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya oleh karena itu kita yang masih dikasih kesempatan dan kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, maka layaklah kita itu selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, baik dengan hati, dengan lisan, ya kita perbanyak sebagai wujud kesungguhan kita bahwa kita ini ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, kita ini ingin mendapatkan kasih sayang Rasulullah,
kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapat rahmat dari Allah, dan endingnya kita pengen masuk ke surga. Kita mau orang awam, target kita ibadah kan pengen surga, karena kelas kita belum wali. Jadi kita mah udah level surga ya, pengen ke surga aja, penting mah gua. Bahasanya begitu aja udah. Jangan nyampe ke neraka. Nah, jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pemirsa Sarang Tawon TV, hendaklah ya, artinya kita bersungguh-sungguh dalam bersolawat. Jadikan keseharian kita itu sampai datangnya kematian kita itu tiada hari tanpa bersolawat. Apapun aktivitas kita, pokoknya tiada aktivitas kecuali kita dampingi dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi nanti kapanpun kita mati, karena pasti kita mati, kapanpun kita mati, kita udah memiliki persiapan, bekal yang cukup, walaupun ibadah kita banyak kekurangan. Jadi jangan sampai hadis Nabi ini kita sebagai orang-orang yang lupa bersolawat kepada Rasulullah ya, apalagi kita nyampe anti solawat, ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi kita anti solawat. Wah, ini nauzubillah min dzalik. Ongkoh kita mau ke surga, tapi kita nggak mau solawat. Lah ini aneh pokoknya mah. Aneh. Karena para malaikatnya selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allah aja bersolawat. Masa kita umatnya yang mengaku umatnya pengen masuk ke surga? Allah aja yang menciptakan surga bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat yang tidak ada dosa, yang tidak ada hawa nafsu, ya, mereka selalu bersolawat kepada Rasulullah. Masa kita sebagai ciptaan Allah yang pengen merasakan indahnya surga, takut jangan sampai masuk kita ke neraka, yang banyak dosa kita, kesalahan segala macam, mengharap rahmat ridhonya Allah, syafaat Rasul, masa kita nggak mau sholawat? Kan aneh ya. Jadi di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin memotivasi dan selalu memotivasi yang bahwasanya Sarang Tawon TV ini mengajak, mumpung ada kesempatan, yuk bersolawat terus. Pokoknya saya mah akan terus ngingetin solawat, karena sangat penting, solawat ini sangat penting. Jangan tertipu bahwa kita banyak ibadah, jangan tertipu kita seolah banyak amal kebaikan, tapi kita meninggalkan solawat. Wah, itu ketipu ente. Jadi mendingan kita biasa-biasa aja ibadah mah, levelnya biasa aja, standarisasi sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting yang dibanyakin adalah solawatnya. Banyakin solawatnya. Jadi jangan cuma 10, jangan, banyakin aja. Banyakin. Kayak kita berduit aja, kita nggak mau cuma 10.000 mah. 100.000 nggak mau, pengen 1 juta. Udah 1 juta kita pengen 10 juta. Udah 10 juta kita pengen 100 juta. Udah 1 juta, 100 juta pengen 1 miliar. Bahkan lebih. Karena kalau udah punya duit mah, apa aja kita mau beli. Nah, begitupun dengan amal ibadah. Jadi kita jangan merasa cukup, udah cukup ibadah gini, jangan. Sholawat, udah cukup sekian, jangan. Kita butuh rahmat Allah, karena surga itu tahapannya itu bertingkat-tingkat itu. Nah, jadi kita mumpung ada kesempatan, terus motivasi diri kita, ajak keluarga kita semuanya, orang-orang terdekat kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lupa, apalagi kita anti kepada sholawat. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, bahwasanya Rasulullah memerintah kita untuk bersolawat, karena sholawat ini sangat penting bagi kehidupan kita dunia wal akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.